Bagi banyak orang, usia senja adalah waktu istirahat. Tapi tidak untuk Ibu Warsiti Marimin. Di usia senjanya, ia tetap bekerja. Bertempat di sela-sela gang Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, Ibu Warsiti Marimin mengelola budidaya tanaman lidah buaya. Bukan tanpa alasan, ibu berusia 71 tahun ini menanam lidah buaya sejak tahun 2007. Karena tumbuhan berduri ini memiliki manfaat kesehatan dan bernilai ekonomi. Bahkan saat banyak sektor usaha terdampak pandemi, usaha Warsiti justru moncer. Kenapa saya nanam lidah buaya? Karena lidah buaya itu manfaatnya banyak. Selain dia kan termasuk tanaman toga atau tanaman obat keluarga, itu termasuk apotek hidup, jadi bisa buat obat, juga bisa buat ekonomi. Kemarin COVID itu ya, orang banyak yang nganggur, kita bahkan herbal itu dibutuhkan sekali gitu. Alhamdulillah kurang lebih sebulan 20 juta. Menanam lidah buaya tak perlu repot-repot mencari lahan ideal. Karena tanaman ini termasuk mudah perawatannya dan cocok ditanam di wilayah beriklim panas seperti di Jakarta. Tak jauh dari rumahnya, Warsiti menanam lidah buaya di kebun publik seluas 500 meter. Menanam lidah buaya tidak sulit dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Namun, beberapa hal yang perlu diperhatikan. Selalu gemburkan tanah pada pot agar tanaman lebih subur dan buang tanaman liar pengganggu agar lidah buaya tumbuh makin besar. Panen pertama dapat dilakukan setelah tanaman berumur 8 sampai 10 bulan dan dapat dilakukan secara berkala 1 sampai 2 minggu sekali. Ini udah siap dipanen. Terus diputar ya, Bu? Iya. Oke, lihat tuh. Jadi panennya memang mudah. Tapi nggak boleh sembarangan, harus dipotong di ujungnya ya atau di pangkalnya ya. Ke bawah kelopaknya. Jadi kelopaknya ini ke bawah biar nggak cepet busuk. Cara mengolah lidah buaya cukup sederhana. Buang kedua ujung daun dan juga sisi-sisi yang berduri. Kuliti kulit bagian atas dan bawah dari daun lidah buaya. Oke, jadi semua bagian dari lidah buaya ini terpakai, jadi nggak ada limbah sama sekali. Ini kulitnya bisa menjadi teh kalau dikeringkan, dan durinya bisa menjadi pupuk kompos. Serta lendirnya aja bermanfaat loh. Jadi kalau kita ada luka, tinggal kasih aja lendir lidah buaya, karena ini mengandung senyawa antiseptik, jadi bisa mempercepat sembuhnya luka. Cuci bersih daging lidah buaya. Kemudian haluskan dengan cara di blender. Lalu masak dengan diberi daun pandan. Masak hingga mengental dan berubah warna menjadi agak kecoklatan. Beri pewarna makanan berwarna hijau dan tuang gula pasir. Aduk gula hingga larut dalam cairan. Dengan nyala api kecil, rebus larutan sambil terus diaduk hingga larutan mengkristal. Kristal-kristal lidah buaya kemudian disaring dan ditaruh di kemasan kering dan tertutup. Tak lupa diberi label dan waktu kadaluarsanya. Oke, dan lidah buaya instan siap dikonsumsi. Bagi Warsiti, usia senja tidak menghalangi dirinya untuk tetap bekerja dan berbuat untuk dirinya dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Karena memang itulah yang dipesankan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Itulah mengapa wanita setengah baya ini mengajak serta tetangga-tetangganya. Dari mulanya hanya satu orang yang ikut, kini sudah ada lebih dari 50 kepala keluarga yang ikut menanam. Saya bisa membantu anak saya itu sekolah sampai kuliah sampai selesai. Alhamdulillah. Nah, saya kurang lebih per bulannya itu bisa
3 juta. Saya niatnya ibadah ya, ibadah ikhlas karena Allah. Mudah-mudahan hidup saya ini selama masih sehat bermanfaat buat diri sendiri, keluarga, sama orang lain. Ya kita punya dapat amanah dari Allah, itu suatu amanat harus kita sebarluaskan. Jadi nggak boleh gitu, siapa aja yang mau belajar ke sini tetap kita kasih. Ibu Warsiti tengah menanam kesalehan di usia senjanya. Bukan untuk meraup keuntungan dunia, tapi investasi masa depannya di akhirat yang pahalanya terus mengalir jika ajalnya telah tiba. Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Maka, amat keterlaluan bagi orang-orang yang sudah lanjut usia, tapi masih mengisi hidupnya tidak bermanfaat, atau bahkan senang bermaksiat. Karena Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima dalih seseorang sesudah dia memanjangkan usianya hingga 60 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, Allah memberi pujian kepada mereka yang berusia senja tapi masih tetap menjaga keimanannya. Dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah menyampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Demi kemuliaanku, keagunganku, dan kebutuhan hambaku kepadaku, sesungguhnya aku merasa malu menyiksa hambaku, baik laki-laki maupun perempuan yang telah beruban karena tua dalam keadaan muslim." Tua dalam keadaan muslim yang dimaksud dalam hadis qudsi ini adalah orang yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik orang di antara kalian ialah yang panjang umurnya dan baik pula amalannya. Hadis riwayat Tirmizi.